Perkenalkan, nama saya Javier dan pada hari ini saya akan melakukan remedial T4, yaitu ukuran penempatan data. Nah, jadi ukuran penempatan data adalah kayak suatu cara untuk mengetahui posisi atau letak suatu data dalam sekumpulan data yang sudah diurutkan. Nah, ukuran ini membantu kita untuk mengetahui apakah suatu nilai berada di bagian bawah, di bagian tengah, atau ada di bagian atas dari keseluruhan data. Nah, ukuran penempatan ini terdiri dari ada kuartil, ada desil, dan juga ada persentil. Jadi yang pertama itu ada kuartil data kelompok. Nah, kuartil ini adalah ukuran yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Artinya ya setiap bagian besar sekitar 25% dari seluruh data. Nah, terdapat ada 3 jenis kuartil, yaitu kayak kuartil bawah yaitu Q1 membagi 25% dari data pertama. Terus juga ada Q2 kuartil tengah atau median membagi data menjadi dua bagian sama besar atau 50%, dan Q3 atau kuartil atas yaitu membagi 75% data pertama dengan 25% data terakhir. Nah, juga ada fungsi kuartil, yaitu mengetahui letak suatu data, terus ada membandingkan persebaran data, terus menentukan nilai tengah suatu kelompok data, dan juga digunakan dalam analisis statistik dan penelitian. Nah, jadi contoh kuartil dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya kayak setelah dihitung Q1 sama dengan 70, Q2 itu 80, dan Q3 sama dengan 90. Jadi artinya sekitar 25% siswa itu memperoleh nilai di bawah 70%. Terus sekitar 50% siswa memperoleh nilai di bawah 80, dan juga ada sekitar 75% siswa memperoleh nilai di bawah 90. Nah, jadi kuartil ini digunakan kayak untuk menggunakan analisis nilai siswa untuk menentukan prestasi belajar dan mengetahui penyebaran nilai dalam suatu kelas. Nah, jadi contoh soal yang pertama itu pada soal ini kita diminta untuk menentukan nilai kuartil pertama atau Q1 dari tabel distribusi frekuensi yang memiliki jumlah data sebanyak 80. Jadi langkah pertama adalah menentukan letak kuartil menggunakan rumus seperempat dikali jumlah data atau 1/4 dikali N. Jadi karena jumlah datanya itu 80, ya diperoleh Q1 sama dengan 1/4 dikali 80 sama dengan 20. Nah, artinya kuartil pertama berada pada data ke-20. Setelah itu kita melihat frekuensi kumulatif pada tabel. Data ke-20 ternyata berada pada interval 40 sampai 44. Sehingga interval tersebut menjadi kelas kuartil. Terus selanjutnya kita menentukan nilai yang diperlukan, yaitu tepi bawah sebesar 39,5, terus ada frekuensi kelas sebesar 13, dan frekuensi kumulatif sebelum kelas sebesar 18, dan juga ada panjang kelas sebesar 5. Kemudian semua nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus kuartil data kelompok. Hasil perhitungannya itu adalah Q1 sama dengan 40,27. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa nilai kuartil pertama pada data tersebut adalah 40,27. Ya, artinya sekitar 25% data berada di bawah dan nilai 40,27, sedangkan 75% sisanya berada di atas nilai tersebut. Terus selanjutnya ada desil data kelompok. Nah, desil ini adalah ukuran yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Setiap bagian mewakili sekitar 10% dari seluruh data. Desil terdiri dari D1 sampai D9. Contohnya, D1 menunjukkan batas 10% data pertama, D5 sama dengan median atau sekitar 50% data, dan D9 menunjukkan batas 90% data. Fungsi desil ini mengetahui posisi data secara lebih rinci dibanding kuartil. Nah, membandingkan hasil antara kelompok, dan juga digunakan dalam penelitian dan analisis statistik. Dan contoh desil dalam kehidupan sehari-hari ini kita bisa lihat dari hasil perhitungan ini kayak menunjukkan D2 sama dengan 68, D5 sama dengan 78, dan juga D8 sama dengan 90. Nah, jadi sekitar 20% siswa itu memperoleh
nilai di bawah 68 dan sekitar 50% siswa memperoleh nilai di bawah 78 dan 80% siswa memperoleh nilai di bawah 90. Nah, jadi desil ini sering dipakai untuk menentukan peringkat siswa, menilai hasil survei, menganalisis data penelitian, dan juga membandingkan hasil tes dalam jumlah besar. Berikutnya kita akan menentukan desil ke-6 atau D6. Nah, jadi jumlah dari kayak total pada soal ini itu ada 40. Jadi langkah pertama itu mencari letak desil menggunakan rumus 6/10 dikali jumlah data. Jadi dapatlah D6 sama dengan 6/10 kali 40. Jadi hasilnya itu 24. Yang artinya desil ke-6 berada pada data ke-24. Terus kita juga bisa lihat frekuensi kumulatif pada tabel, yaitu data ke-24 berada di interval 36 sampai 40. Jadi kelas tersebut menjadi kelas desil. Nah, kemudian kita menentukan data yang diperlukan itu tepi bawah kelas yaitu 35,5, terus ada frekuensi kelas itu 10 dan frekuensi kumulatif sebelum kelas itu 19. Nah, jadi panjang kelas itu sama dengan semua nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus desil data kelompok. Nah, hasil akhirnya itu adalah D6 sama dengan 38. Nah, akhirnya sekitar 60% data berada di bawah nilai 38. Sedangkan sekitar 40% data berada di atas nilai tersebut. Nah, terus ada juga persentil data kelompok. Persentil ini adalah kayak ukuran yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Setiap bagian mewakili 1% dari seluruh data. Ini persentil ditulis sebagai P1, P2, seterusnya sampai P99. Nah, fungsi persentil ini ada menentukan posisi suatu nilai secara sangat rinci, terus juga membandingkan hasil individu dengan kelompok, dan juga digunakan dalam tes masuk sekolah, seleksi kerja, dan penelitian. Ya, contoh persentil dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya ada seorang siswa pada persentil ke-90 atau P90. Artinya siswa tersebut memiliki nilai lebih tinggi daripada sekitar 90% peserta lainnya, sehingga sekitar 10% yang nilainya lebih tinggi. Persentil ini digunakan pada nilai UTBK atau ujian nasional, tes masuk perguruan tinggi, seleksi CPNS, tes kesehatan dan pertumbuhan anak, dan penelitian ilmiah dan survei. Terus selanjutnya kita masuk ke contoh soal persentil data kelompok. Nah, pada soal ini kita diminta menentukan persentil ke-25 atau P25. Nah, jadi langkah pertama adalah menentukan letak persentil menggunakan rumus 25/100 dikali jumlah seluruh data. Nah, berdasarkan tabel jumlah seluruh data ini adalah 40. Jadi diperolehlah P25 sama dengan 25/100 kali 40 sama dengan 10. Artinya persentil ke-25 berada pada data ke-10. Kemudian kita bisa lihat juga frekuensi kumulatif data ke-10 berada pada interval 51 sampai 55. Jadi interval tersebut bisa menjadi kelas persentil. Terus kita juga menentukan nilai yang diperlukan, yaitu tepi bawah 50,5, frekuensi kelas sama dengan 16, frekuensi kumulatif sebelum kelas itu 9, dan juga panjang kelas itu 5. Jadi setelah semua data dimasukkan ke dalam rumus persentil, diperoleh hasil 25 sama dengan 50,81. Jadi artinya sekitar 25% data memiliki nilai di bawah 50,81, sedangkan 70% data lainnya berada di atas nilai tersebut. Nah, kesimpulan yang bisa kita dapetin itu ada kuartil desil dan persentil merupakan ukuran penempatan data yang digunakan untuk mengetahui posisi suatu nilai dalam sekumpulan data. Terus juga kuartil menjadi 4 bagian, yaitu desil menjadi 10 sebagian, sedangkan persentil menjadi 100 bagian. Ketiga ukuran ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, kayak menganalisis nilai ujian, hasil survei, penelitian, sampai menentukan peringkat atau posisi orang dalam suatu kelompok. Terima kasih Miss Eci telah mendengarkan remedial saya.